Jawa Timur ini kan ada yang namanya fenomena son horeg. Son horeg itu kiai-kiai kempal itu jangan-jangan ini makna lain daripada hadis Nabi yaumul haraj. Yaumul haraj itu yaumul horeg. Dino-dino sing jaman sakniki niku ramene son napa? Horeg. Ngaten niki nggih. Mungkin oleh orang-orang yang kelompok kiri sing apa-apa njaluke oleh itu dianggap terlalu kaku. Wah, ini lho sing marai Indonesia ora maju-maju, son ngene kok diharamno. Makanya kalau ada orang gampang delok Google, lihat ChatGPT, takok Mbak Meta, Anda bisa keliru. Kalau tidak punya dasar-dasar ilmu yang kuat. Nah, itu yang saya katakan dalam bahar basit saya. Ma'ajhala talabah syughluhumul yutubu yuftil jawaba wa laysa indahul kutubu ma'khadhuhul google wal meta qad dhahabu wa innama sanadu fil ilmi hudzahabu ma'ajhalat talabah. Alangkah bodohnya seorang santri syughluhumul yutubu yang ngajinya moko YouTube toh. YouTube boleh, kalau nggak sempat ngaji ketinggalan boleh mendengarkan ceramahnya siapa kiai-kiai siapa boleh, tapi orang kena ninggalno ngaji kitab sing langsung. Lah sama betul. Lagi pula yang namanya YouTube kadang-kadang dipotong-potong, harus dicek. Di samping itu berkahnya lain, ngaji langsung maca kitab. Kalau niku nek baca kitab, wah nikmat rasanya. Nah, orang yang mengandalkan ini kan mutaghayyirat, dia tidak mengikuti as-sawabit. Ya, bahaya. Apalagi wal meta qad dhahabu tadi mengikuti meta AI. Nah, ini mutaghayyirat. Anda boleh gunakan tapi tidak bisa dijadikan pegangan utama. Lah hadirin para rawuh yang dimuliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan wa man sara ala nahjihim min ayyamin madiyah ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, para kiai, wabil khusus panjenenganipun Romo Kiai Haji Abdus Sami' Hashim. Ngapunten, panjenenganipun Ibu Nyai Indana Hashim riyen. Lalu panjenenganipun Romo Kiai Haji Abdus Sami' Hashim, Abdul Azim Hashim, Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, dan keluarga besar putra putri daripada Romo Kiai Haji Hashim, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Huda Maya. Darul Huda Maya, yang sama-sama kita muliakan pimpinan Forkomimda, Ibu Wakil Bupati, Bapak Dandim, Bapak Kapolres atau yang mewakilinya,
Kepala Kementerian Agama, serta hadir di sini Ketua MUI, Ketua PCNU, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para tokoh masyarakat, wali santri, dan pastinya yang membanggakan adalah seluruh santri-santri, baik santri putra maupun putri daripada santri Darul Huda Maya. Malam hari ini alhamdulillah saya dapat hadir. Ini kali kedua saya silaturahim ke Pondok Darul Huda. Tadi saya begitu masuk itu kaget, karena melihat backgroundnya ini sangat-sangat keren. Ya, ini sangat-sangat keren. Dan tadi Romo Kiai Haji Abdul Azim bilang ini semua hasil karya daripada santri-santri dan alumni Pondok Darul Huda Maya. Nah, ini beberapa waktu lalu saya hadir acara semacam ini di daerah Banyumas, Purwokerto. Niku pondok besar, nggih sami kados mriki, santrinya sekitar 3 atau 4 ribu. Waktu itu saya lihat nggih kados ngaten niki keren, tapi ternyata kok ada yang lebih keren di Ponorogo yang itu Darul Huda niki. Jadi saya harus memberi apresiasi niki. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, pondok pesantren itu adalah NU kecil. Dan NU itu katanya adalah pondok pesantren dalam bentuk yang besar. Atau pondok pesantren itu dalam bahasa Arab disebut surah musagharah min nahdlatil ulama. Surah itu gambar, musagharah itu yang dikecilkan, atau artinya itu miniatur dari NU. Lah NU itu surah musagharah min al-ma'ahid wal pesantren. NU itu adalah gambar besar daripada pesantren. Maknanya apa? Maknanya saudara-saudara, Bapak Ibu, pondok pesantren itu adalah NU kecil. Kalau Anda mau melihat Nahdlatul Ulama dalam bentuk yang lebih kecil, lihatlah di pesantren. Datanglah ke pesantren. Dan kalau Anda mau melihat bagaimana pesantren besar, lihatlah Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama dari mulai jajaran yang paling rendah, anak ranting, MWCNU, PCNU, cabang, PWNU sampai PBNU, itu pasti seluruh kepengurusannya, bahkan termasuk seluruh ajaran ideologi dan kemudian faham-fahamnya adalah seluruh alumni pesantren isinya, kemudian seluruh ajarannya adalah ajaran-ajaran yang diajarkan di pesantren. Itu NU. 4 hari ini saya mau cerita ini di Surabaya. Ini kumpul kiai-kiai PBNU dan PWNU, tidak seluruh Indonesia karena terbatas pesertanya, sekitar 65 kiai. Tapi 4 hari ini hebat, NU mengadakan yang namanya PPWK, Pendidikan Pengembangan Wawasan Keulamaan. Narasumbernya top-top nih. Dari mulai Menteri Agama, ya, hari pertama. Hari kedua niku kiai-kiai besar, wonten Ki Anwar Iskandar, wonten Ki Afifuddin Muhajir. Hari ketiga hari ini itu ada Romo Kiai Haji Ma'ruf Amin, Wapres yang ke-13. Malam ini kula mriki niku nggih tadi yang mengisi adalah Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirat, Ketua Umum PBNU periode lalu.
besok pagi niku insyaallah yang mengisi adalah Ki Haji Mustafa Bisri. Nah, saya hanya cerita sekilas, lalu saya akan kemudian sampaikan apa kesamaannya dengan pesantren NU itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, pesantren itu kan pabrik. Pabriknya ulama, pabriknya cendekiawan, pabriknya orang-orang yang ketika nanti akan bermasyarakat, mereka diharapkan lewat pabrik yang namanya pesantren ini dicetak menjadi masyarakat atau kemudian ulama cendekiawan yang bermanfaat bagi masyarakat. Jadi santri-santri maya itu tidak hanya pandai tadi menghafalkan Imriti, tapi juga santri-santri maya ini Darul Huda termasuk santri-santri yang andai kata nanti zaman memanggil untuk menjadi bupati, insya Allah santri maya siap juga. Okay. Andai kata nanti santri maya ini kok zaman memanggil kemudian menjadi dokter, insya Allah santri maya siap. Andai kata kemudian nanti zaman memanggil santri maya menjadi pengusaha, atau bahkan TNI Polri termasuk ketua pengadilan agama dan lain sebagainya, insya Allah santri maya siap. Kenapa? Karena di pesantren ini santri maya di pabrik yang namanya pesantren ini dicetak, dikasih sibghah, celupan, cetakan bagaimana mereka menjadi orang yang salihun li zamani wa alimun bimasalihi khalqih. Mereka akan menjadi orang-orang yang soleh, menjadi orang-orang yang soleh dan juga orang-orang yang mengerti akan kebutuhan kemaslahatan masyarakatnya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, saya akan ambil contoh dua saja kesamaan NU sama pesantren. Dalam hal pertama manhaj, karena ini kemarin dibahas manhaj NU niku pripun. Kedua dibahas tentang apa yang disebut ats-tsawabit wal mutaghayyirat, dan ini kemudian tadi saya melihat di sini, saya lihat ini persis seperti apa yang ada di NU di pesantren karena miniatur NU. Santri ini rupanya sama seperti yang dipikirkan kiai-kiai. Pertama ngaten, manhajnya NU itu, manhaj akidahnya, ya, manhaj berfikirnya, manhaj keagamaannya kita kenal dengan sebutan manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Itu kenapa kalau sudah ahlus sunnah wal jamaah, prinsipnya pasti 4, Pak Kapolres, Pak Dan Ramil. 1, tawassut, moderat. Moderat itu tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Ini enggak di NU, enggak pesantren sama nih. Cara berpikir yang moderat, yang tengah-tengah itulah yang kemudian ditanamkan kepada santri-santri. Tidak ekstrim kanan. Ekstrim kanan itu sederhananya adalah orang-orang yang gampang mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Mengharamkan sesuatu yang tidak haram. Nah, kalau orang yang ekstrim kanan itu biasanya gampang mengharamkan yang tidak haram. Atau mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Ekstrim kanan nih. Kalau badhe tanglet kali panjenengan Bapak Ibu, ngapunten. Kira-kira miara jenggot itu wajib napa mboten? Wajib napa mboten? Mboten. Sunnah Rasul. Saya ingin katakan bahwa memelihara jenggot itu sunnah Rasul. Nggih. Lalu kalau ada orang tidak memelihara jenggot, kira-kira haram napa mboten? Mboten. Wong sunah Rasul itu kathah, sunah Rasul itu banyak.
Ada orang yang mengikuti sunnah Rasul bukan miara jenggotnya, tapi menghafalkan Qur'annya. Kalau tinggali panjenengan sami ini kan dari wajahnya, nggih, insya Allah kelihatan nih Al-Quran di luar kepala semua kan. Di luar kepala itu artinya kepala di mana, Quran di mana. Nah, atau juga sunnah Rasul itu kan tidak hanya miara jenggot, ada juga berakhlakul karimah. Tiang Indonesia niku Bapak Ibu terkenal tiang-tiangin niku akhlaki saya. Setiap kali saya mengikuti pertemuan-pertemuan internasional di luar negeri, bertemu dengan ulama-ulama luar negeri itu rata-rata ulama-ulama luar negeri kesan pertamanya itu sederhana. Masya Allah katanya, Indonesia kata beliau-beliau. Indonesia ini negeri yang dari Arab, dari turunnya Al-Quran niku jauh, tapi katanya orang-orang yang paling mirip kalih Kanjeng Nabi bab akhlakin. Niku tiang Indonesia. Orang Indonesia Bapak Ibu jarang pemarah niku jarang pemarah. Mboten ngamukan niku mboten. Wong ten Arab niku tawaf, sa'i. Kakinya diinjek orang atau terinjak orang. Terinjak itu cara Jawane napa? Napa? Tidak nggih. Terinjak itu. Itu yang Jawa niki orang Indonesia ini tidak muring-muring. Malah orang sana kaget. Wong kakinya keinjak tapi minta maaf sama yang menginjak. Kata orang Indonesia, Pak, maaf kaki saya terinjak. Orang Indonesia ini. Yang mereka mungkin ada orang yang kakinya terinjak langsung ngamuk. Wow. Harban anta. Harban itu apa ya nek cara misuh niku nek cara Jawa Timur apa? Jangkrik kon. Jangkrik niku misuh nggih. Indonesia enggak akan bilang harban anta. Cuman Pak, maaf kaki saya keinjak. Itu terkenal orang Indonesia itu. Di kamar mandi itu tidak pernah gebrak kolah niku ten Masjidil Haram. Yang mereka niku ngamuan. Ada orang lama dikit itu langsung brok. Surah. Orang Indonesia ndak ada. Mules sudah ditahan mboten. Badhe muring-muring mau marah soalnya ndak ngerti bahasa Arabnya. Ya maklum ya kan orang tidak semua seperti santri Maya. Tadi saya dengerin santri Maya ada beliau yang salah sebut bahasa Arab aja dipoyoki le. Kalau ibu itu kan ya bukan santri, kalau salah baca malam hal fatul imtihan. Maklum nggih. Oh, bukan santri. Sama kayak ada santri kemudian ndak sekolah. Kula niku nate pengaosan ten mriku Dieng niku. Pak Tongaos Banser itu bilang, Pak Yai ini tadi yang ngaji itu selain di halaman, ada di dalam masjid, sebagian mereka ngajinya langsung melihat lewat lift. Lo mikir kok ngaji kok nang lift batin gue. Oh maksudnya ngajinya live streaming. Karang Banser buatan sekolah yang bilang. Lah, saudara-saudara, ini kalau orang-orang yang ekstrim kanan, tasyadud kembali pada miara jenggot, makan pakai tangan, niku kadang-kadang dimusuhi Pak. Itu orang ekstrim. Padahal kalau kita memaknainya bahwa orang makan pakai tangan, miara jenggot, ya kita hukumi sunnah. Nah jenengan saged maem pakai sendok, pakai tangan, ya lakukan itu. Kalau memang kebetulan makanannya cocok di dahar nganggem napa? Tangan. Pecel lele niku kalih tangan cocok nggih. Lah tapi jangan kemudian Anda memaksakan. Ada orang makan bakso disuruh pakai tangan, sunnah Rasul. Makan bakso kok nganggo tangan, sunnah Rasul piye? Wah. Orang NU tahu persis itu mana yang sunnah,
mana yang mubah, mana yang wajib. Menempatkan semacam ini itu tahu, Pak. Katakanlah orang melakukan kesalahan, melakukan dosa. Itu kalau orang yang berpikirnya moderat, tengah-tengah nih, dia tidak akan juga mudah mengkafirkan orang itu, menerakakan orang itu. Wong soale ngaosen niku nek santri-santri NU niku nggih jeru-jeru sampai terakhir tadi ya Abdus Sami mengatakan nek nembe tamat imriti ojo bangga dhisik. Lanjutno ngajimu tekan ngaji Ihya, tekan ngaji kitab Faisalut Tafriqahnya Imam Ghazali ben awakmu ngerti le bahwa ternyata Masya Allah keindahan Islam semakin kau baca kitab-kitab itu kau akan tahu dahsyatnya kenapa kok ulama Indonesia mengikuti pandangan atau manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Ghazali dalam kitab Faisalut Tafriqah Bainal Islam wa Zandaqah, beliau katakan bahwa famahma kana fala yambaghi ayyukaffira kullu fariqin khasmahu. Jenengan niku nek padha-padha Islame jangan pernah mudah mengkafirkan sesama muslim sehebat apapun perbedaan pendapat itu. Apalagi selama kau masih melihat saudaramu itu dia masih membawa yang namanya syahadat pada dirinya. Namanya masyarakat ini kan ngapunten, tingkatannya macam-macam Bapak Ibu. Cara Madurane niku cem-macem tak iya. Napa? Cem-macem. Ada yang soleh-soleh, senengane niku nggih ngaos, selawatan, manakiban, terus nek kon selawatan seneng. Tapi ada yang belum senang seperti itu. Mungkin masih senang yang lain-lain ya. Ya ada kaitannya sama tradisi mungkin nggih. Enten mriki kan reok terkenal. Terus semua betul. Ya mungkin antara main reok kali ngaose kathah reoke. Tapi mboten napa-napa. Jangan kemudian lalu Anda katakan misalnya kafir. Ahli neraka. Mboten angsal. Imannya sangatlah mahal dengan syahadatnya. Lah ini bapak-bapak ibu-ibu, orang bisa menjadi orang yang tengah-tengah ya. Tidak gampang mengkafirkan orang lain, memusuhi orang lain. Atau juga tidak ekstrim kiri. Ekstrim kiri niku cirine kewaliane ekstrim kanan, kebalikannya ekstrim kanan. Kalau ekstrim kanan itu mudah mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Gampang mengharamkan sesuatu yang tidak haram. Kalau ekstrim kiri kebalikannya, gampang menghalalkan yang haram. Zina bisa jadi halal buat mereka kalau kepepet. Zina kepepet tok halal. Soalnya Pak, makan babi kalau kepepet tok halal. Lain. Nah inilah orang-orang liberal ekstrim kiri. Lah, pesantren dan NU niku cetakannya, sibghahnya adalah moderat. Makanya kalau Anda melihat kok ada katanya alumni pesantren mudah mengkafirkan sesama muslim, bahkan membughatkan, menganggap setan seseorang hanya karena berbeda pendapat. Ngapunten. Pak polisi niki, Pak tentara niki, atau ASN, ada orang-orang yang menganggap beliau-beliau ini, ya kemarin-kemarin di Indonesia pernah muncul kelompok yang menganggap Pak polisi, Pak tentara, Pak ASN, pemerintah, pokoknya yang pro Amerika dianggapnya. Dalam pandangan mereka ini adalah buhot, maka kemudian dianggap halal darahnya. Jangan heran pernah di kantor polisi ada sholat Jumat nih, satu ketika di Cirebon, polisi sholat Jumat itu dibom Pak. Pakai bom bunuh diri. Tiangnya nggih sedo meninggal Bu ten kantor polisi.
Loh orang Jumatan itu loh, saya mau tanya, Islam apa mboten niku? Islam apa mboten? Loh polisi Jumatan yang Islam, kok bisa dia melakukan bom bunuh diri di situ? Lah karena otaknya ini, pikirannya sudah diracuni atau sudah dijejeli, gampangane ngaten niku, dijejeli pemikiran yang tidak moderat. Dianggap wis buat pro Amerika halal darahnya. Nah, insya Allah kalau kemudian diketahui, oh ya alumni pondok Pak yang melakukan ini, cek pasti yang melakukan itu bukan alumni pondok-pondok yang berafiliasi pada pondok Nahdlatul Ulama seperti Darul Hudamaya. Ya. Sebab pondok seperti Darul Hudamaya yang berafiliasi di bawah RMI, Rabitah Mahid Islamiyah, NU, tidak akan melahirkan terorisme atau calon-calon teroris, tidak akan melahirkan orang-orang yang berpikiran seperti ini. Teroris, radikalis tidak akan melahirkan. Kenapa? Karena ketika mereka di pesantren oleh para kiai, para guru, para masyayikh ditanamkan cara berpikir yang moderat, tasamuh, toleran, menghargai perbedaan. Nah, niki yang mahal, Pak. Ya Allah, makanya kula niku riyen selalu berkata, dalam hidup ini satu yang saya syukuri salah satunya kok kula mengenal Islam. Mengenal agama dari masyayikh yang sanad keilmuannya jelas. Sanad keilmuannya niku sanad keilmuan yang belajar niku nyambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Niku penting. Ngaji ini kondi kuwi. Darul Hudamaya. Oh. Dicek. Mbah Yai Hashim alumni pundi? Alumni Syekh Ihsan Jampes. Ngoten nggih? Nah, terus sakniki Gus Azim niki alumni Kuwagean. Katakanlah Mbah Hashim pendiri Darul Hudamaya, alumni Syekh Ihsan Jampes. Baru 1 bulan lalu kula ngaos hol Mbak Ihsan Jampes. Mbak Ihsan Jampes ini ngaos kali abae, kalipun pamanipun Yai napa Muhajir nggih Mbah Khozin Bendo, termasuk ngaos kali Mbah Hashim Asy'ari, termasuk ngaos kali Mbah Soleh Darat, ya, termasuk ngaos kali Syekh napa Dahlan Al-Falaki, adikipun Syekh Mahfud Termas, semua guru-guru Syekh Ihsan Jampes niku nyambungi ten pundi? Nyambungi ten Syekhona Khalil, ten Syekh Mahfud Termas, nyambungi pun langsung nyambung kepada Syekh Nawawi Al-Bantani, nyambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ajarannya sama persis dengan apa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi dan para sahabat. Ini yang pertama tentang kenapa kok pondok-pondok di NU semuanya rata-rata cara berpikirnya moderat. Tapi tengah-tengah moderat itu mboten enak. Namanya di tengah itu kadang-kadang mboten enak. Oleh yang ekstrim kanan diantemi, dianggapnya napa terlalu lembek, nggih. Oleh ekstrim kiri dimusuhi, dianggapnya terlalu keras, Pak. Karena ekstrim kiri niku nggih pengennya ya semuanya boleh. Makanya kemarin Kiai NU di Putih niku Pasuruan niku Rais Syuriah PBNU niku Kiai Muhib. Niku kan ten pondok NU juga. Jawa Timur ini kan ada yang namanya fenomena son apa no? Horeg. Son horeg itu kiai-kiai kempal itu jangan-jangan ini makna lain daripada hadis Nabi Yaumul Haraj. Yaumul Haraj itu Yaumul Horeg. Dino-dino sing jaman sakniki niku ramene son napa? Horeg. Ngaten niki nggih. Mungkin
oleh orang-orang yang kelompok kiri sing apa-apa njaluke oleh itu dianggap terlalu kaku. Wah, ini lho sing marai Indonesia ora maju-maju, son ngene kok diharamno. Loh, ya ukurannya jelas dalam syariat ganggu niku nggih diharamkan. Pengawasan ngeten mawon menek mengganggu nggih haram kok. Apa meneh niku mboten pengawasan, Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu, ngaji ngeten lho. Kok misalnya ganggu, haram napa mboten? Lho, riyen kula jaman mondok niku ten pondok kula ten Kajen niku wonten Basul Masail. Dibahas bagaimana hukumnya menjelang subuh niku wonten masjid menghidupkan napa kirok-kirok niku lho, apa istilahnya? Ngaji Quran niku lho. Nggih, wonten ngaji Quran, kali niku lho wonten tarhib. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaik ya man asra bikal muhaiminu laylan nilta ma nilta wal anamu niyamu wa ilal muntaha rufi'ta kariman wa ilal muntaha rufi'ta kariman wa sami'ta nida alaika salamu. Temriki wonten mboten nggih? Wonten nggih? Namine napa? Tarhib. Asli napa kaset? Asli? Asli kaset. Nah ini dibahas Pak. Kalau masih ingat tuh, ten MWCNU Pak Ketua, ten Kajen. MWCNU kok Kajen? Sama kayak MWCNU Sarang. Wah, niku nek Sarang niku MWCNU tapi rasa PBNU niku. Mereka MWCNU Sarang ini Kang Basul Masail lo Mbah Mun no. Mbah Maimun Zubair. Lah MWCNU Kajen niku Margoyoso persise. Niku yang ikut itu Mbah Sahal Mahfud. Kalau niku kelas 3 aliyah, kelas 2 aliyah kados santri mriki. Niku wonten Basul Masail santri. Kula moderatoripun. Mbah Sahal Mahfud. Masya Allah. Mbah Sahal Mahfud itu terkenal alamah, Pak. Alimnya pun Masya Allah. Wong umur 23 tahun pun mensyarahi Ghayatul Wusul. Ghayatul Wusul disyarahi Mbah Sahal Mahfud. Sampai Syekh Yasin Al-Padani kagum. Al-Ashbah wan Nadhair dikasih ta'liqat namanya Anwarul Basair ala Ta'liqatil Ashbah wan Nadhair. Niku Syekh Yasin Al-Padani Musnidud Dunya kagum. Kok ana wong nom kok alime po. Itu santri ini Mbah Maimun Zubair. Ada yang mengatakan Mbah Sahal mondok di Sarang itu sudah alim, nggih, tapi tetap beliau ngaos kali Mbah Zubair. Mbah Sahal menunggui santri-santri. Ya azim. Nggih, nggih sami. Santri Basul Masail. Kula niku mengalami langsung. Saya menjadi moderator Basul Masail niku, bahas hukum. Cara sakniki mbahas son horek niku lah cara sakniki itu. Lah niku yang dibahas niku macam-macam hukum. Masya Allah Mbah Sahal sabarnya luar biasa menunggui santri itu sampai selesai. Beliau tidak komen, diam saja. Nah, rupanya beliau ingin melatih santrinya.
ya, dan ingin membuat santrinya pede. Lah, santri diajari, bahkan sekelas kula niku riyen kelas 2, kelas 3 aliyah, Yai Sami itu diajak mulai ikut Basul Masail MWC. Nah, nanti kalau di sini Basul Masail NU, nggih Pak Ketua NU ya. Nanti kok hidup Basul Masail MWC nopo-nopo, tolong santri Darul Huda Maya kelas 3 aliyah yang sudah mulai kelihatan alim-alim diajak, dan mohon oleh Pak Yai Abdus Sami diizinkan supaya mereka sudah punya latihan ini loh, menjadi calon-calon ulama. Saya merasa saya dikader oleh beliau-beliau guru saya Mbah Sahal Mahfud, Nafi Abdillah, kalau dijak nih. Lah ini dibahas Pak, hukum tarhim nih loh, ganggu nopo mboten? Ada yang bilang ganggu, masyarakat bilang, oh enggak ganggu, aku nih orang tarhim, subuhku kawanan terus ya. Nggih napa mboten? Untung aku ana sing pedagang sanjang, aku nek ora ono tarhim aku ning pasar kawanan aku. Wis ora apa-apa. Akhirnya begitu dilihat ba'da tahqiqil manat cara usul fikihnya itu, kesimpulannya mayoritas mengatakan tidak mengganggu. Dengan catatan disetel menjelang subuh kurang ya 10 menit. Dengan catatan speakernya, ukuran suaranya tidak memekakkan telinga. Iki lo ngaji Pak. Dan horek itu ngaji napa mboten niku? Umumnya ngaji napa mboten? Mboten. Lah. Ini buat kelompok kiri dianggap katanya kiai-kiai NU lah, atau kiai-kiai dianggapnya apa? Terlalu keras. Yo ya hukum ya hukum. Saudara-saudara, memang menjadi moderat niku mboten enak. Oleh ekstrim kanan diantem, oleh ekstrim kiri napa? Diantem. Lah ini manhaj. Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah inilah yang kemudian mengajarkan juga kepada kiai-kiai NU, dan ini juga diajarkan kepada panjenengan sami yang putra-putranya belajar di sini, anak-anak, bahwa dalam hidup beragama, bermasyarakat, Anda juga harus memahami yang namanya konsep as-sawabit wal mutaghayyirat. Ada yang prinsip tidak bisa goyang-goyang, ada yang kita kemudian mutaghayyirat bisa mengikuti zaman. Dan dua-duanya bukan berlawanan, tapi saling melengkapi. Alaqahnya itu bukan alaqatu at-taqab alaqah yang saling berlawanan, tapi alaqah yang saling melengkapi. Contoh ingatan Pak Bu, ten pondok niki. Kalau kita bicara konsep as-sawabit, as-sawabit itu artinya sing tetep. Ten pondok niku sing tetep satu. Putra putri panjenengan pasti ditanamkan yang namanya tadi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu pasti. Kedua, yang as-sawabit di pondok, yang sepanjang zaman insya Allah di pondok sampai hari akhir, termasuk pondok niki sampai kapanpun, santri-santri diajarkan tentang keilmuan pokok. Niku sawabit. Ilmuwan pokok niku napa? Nggih nahwu sorof niku. Oh, santri kok ora belajar nahwu sorof, ora ngerti bahasa Arab, sidik-sidik yo berarti bukan pesantren. Bapak-bapak nih pesantren itu pasti sinau bahasa Arab, sinau kemudian hukum fikih, itu yang sawabit, belajar tentang akidah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sifat 20 nih loh. Allah wujud kidam mukhala qiyamuhu wahdaniyah ilmu qadiran aliman basiran mutak
Nah, ini yang as-sawabit di pondok sing tetep ajek niku ten pondok cirine nggih sinau tauhid, sinau fikih, sinau nahwu shorof, belajar tafsir, belajar hadis, itu pondok. Sawabit itu. Lah kok mondok gak ono ngaji ngene iki berarti dudu pondok, kos-kosan. Napa namine? Kos-kosan. Jadi mondok kok ora sinau blas. Ada orang anaknya mondok, kamu belajar nahwu? Tidak. Kamu belajar tauhid? Mboten. Lah kuwi mondok apa kos? Namanya pondok yang sawabit itu. Kedua, di pondok itu diajarkan yang as-sawabit itu akhlak. Bedanya santri kali mboten santri niku Bapak Ibu nopo? Bedanya itu akhlakul karimah itu. Sampai kapanpun di pondok pasti anak-anak kita, santri-santri kita diajarkan akhlakul karimah. Karena di pesantren kiai tidak hanya mentransfer ilmu, tapi juga mentransfer akhlak. Mengerti bagaimana menghormati yang tua. Makanya kalau naik kepanggih tiang, terus kemudian kepanggih terus cara penghormatannya misalnya Masya Allah cium tangan, cucuk tangan, santri, mondok ini biasanya. Kalau kemudian ya salaman biasa, oh ya mungkin bukan santri, tapi bukan berarti tidak berakhlak. Karena memang standar ini beda-beda. Orang-orang luar negeri yang saya tahu ya, niku kagum kalih pondok-pondok Indonesia, Pak. Santri-santri mriki wonten ten Mesir. Di Mesir tradisi ngapunten mbetakake barange kiai niku mboten wonten. Syekh-syekh ten Mesir niku nggih kaboten nggo kitab nggih. Saten mriki kan mboten. Monggo kula betakake yai. Nek bakdo selamatan ngoten yaine bunyaine beto berkat niku nek tem mriki biasanya dibetakake napa mboten? Pasti dibawakan kan? Mari kiai saya bawakan. Yang bawakan tenan aja mak go Bali. Nah, dibetol. Mriko mboten. Sendale yai ngeten niku ditoto, nggih, ditoto. Ketemu Mas saya ngecium tangan. Lah niki, makanya santri-santri Indonesia yang belajar di Syria, di Yaman, di Mesir, di Maroko, di Tunisia, di biladil Arab, di Sudan, itu rata-rata kalau ketemu santri-santri Indonesia seneng pol. Ya Allah, ora ana wong kaya santri Indonesia hormati karo guru. Ya niku nek ketemu cucuk. Yang lainnya jangan tanya. Tradisi-tradisi lain. Lah, inilah as-sawabit di pondok. Ilmu, akhlak, sanad niku as-sawabit. Lah, ada yang al-mutaghayyirat. Zaman riyennya hataman imriti temriki jangan kok zaman dulu. 2 tahun lalu saya datang ke sini, settingnya ini tidak seperti ini, Pak. Settingnya masih pakai standar di sini, pakai tenda, kemudian ya ada ini. Tapi saya mau tanya, ini keren apa mboten? Keren apa mboten? Ning ya rada atis ini ya. Alhamdulillah. Nek hujan cuman repot. Nah ini yang seperti ini al-mutaghayyirat. Wonten niku yang terbang niku napa namanya tadi? Drone. Niki al-mutaghayyirat. Yang dimana kemudian santri-santri pesantren ya dalam hal semacam ini harus mengikuti zaman juga. Saya kemarin bercerita bahwa ada santri NU yang sekarang masuk di salah satu badan yang dibentuk di NU, Badan Inovasi namanya. Niku piyambake putunipun kiai. Asal dari Wonosobo. Saya sering ceritakan ini. Namanya Gus Robin. Nama panjangnya Gus Mukorrobin. Mukorrobin Kedawan disingkat Gus Robin. Orang hubungannya karo Batman ini. Ini dia sudah bisa membuat drone, Pak. Maksud saya merakit. Dan kemudian drone itu dirakit, dibuat pertunjukan
Jenengan pernah lihat pertunjukan air mancur atau apapun kalau tahun baru nih? Yang kalau Anda datang ke Korea, ke Jepang, ke Australia, keren-keren di Dubai, wus lampu nih. Nanti ada tulisannya di atas Happy New Year. Selamat tahun baru nih, di luar negeri. Niku sakniki niku mboten damel kayak napa niku dor, apa istilahnya? Kembang apinya sudah tidak lagi pakai kembang api yang manual, Pak. Sekarang semuanya itu sudah pakai drone. HUT TNI, nah saya ingin kalau ada Pak TNI, HUT TNI ini karya daripada santri NU yang sekarang ini, Masya Allah yang menarik ini santri, tapi kemudian dia mengembangkan keilmuannya nih, santri-santri ben sampean ngerti, kuliahnya di Unsik, ya Unsik ilmu Al-Quran, ilmu Quran Pak. Tapi dia mengembangkan diri tentang IT, dahsyat sekali, dia bisa menyusun pada saat HUT TNI, dia buat kembang-kembang apian dan itu pakai drone semua. Sekian ratus drone dia rakit, TNI membayar sewanya kepada dia. Kalau menyewa langsung dari Cina, harganya misalnya sekian miliar. Tapi menyewa dari Gus Robin ini lebih murah sekian miliar, kemudian dia merakit sendiri. Dan keren sendiri. Terakhir ada tulisannya, begitu ada tampilan di atas dus terakhir selamat atau HUT TNI yang kesekian. Orang bisa melihat dahsyat. Bayangkan yang bisa membuat semacam ini ternyata santri pesantren, anaknya kiai, cucunya kiai. Bayangkan yang bisa membuat setting background semacam ini adalah santri pondok pesantren Darul Huda Maya itu loh. Nah, ini artinya santri itu harus mengikuti yang disebut al-mutaghayyirat tapi tetap mempertahankan ats-tsawabit. Inilah yang dalam konsep NU disebut al-muhafadzah 'alal qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Yang bagus dipertahankan. Sinau agama, tafsir, akidah, kemudian akhlak, pegang, itulah jati diri santri, tapi tetap santri mengikuti perkembangan zaman, yang mau tidak mau zaman akan semakin berubah dengan segala perubahannya yang itu merupakan satu keniscayaan. Selama as-sawabit dipegang, selama al-qadimis saleh dijaga, kita tidak perlu takut Pak. Zaman boleh canggih-canggih. Nah, kita ini kan cuma berbeda cara hidup. Dhisik iku ya ora tahu kenal iki arane HP. Kalau orang prinsip yang dia pegang itu bagus, dia akan menggunakan HP ini untuk hal-hal yang positif. Laras apa betul? Saya menggunakan HP ini misalnya kalau saya membutuh ingatan saya ya. Aku dhisik tahu ngaji hadis yang ini. Saya sedang pergi, saya tinggal buka saja, bertanya kepada Mbak Meta. Siapa namanya? Mbak Meta, Mbak Meta. Tanya kepada ChatGPT. Ya, walaupun ini tak bisa jadi sandaran utama, tapi kalau kita pernah ngaji, kita tahu, wah iki ora rapi, iki salah iki. Saya ditunjukkan Profesor Dr. Agus Zainal, santri NU yang jadi ketua PBNU canggih. Yai, niki sakniki ChatGPT kon damel syair kados jenengan damel iku saged. Ah mosok. Kita perintah sekarang cek. Buatkan saya syair buat Pondok Darul Hudamaya menggunakan Bahar Basit misalnya yang menggambarkan tentang Darul Huda yang keren, pondoknya cakep, bersih, santrinya pinter-pinter, wis pondoke kualitasnya apik, bayare murah pisan ngono nggih. Darul Huda murah termasuk nggih bahasane nggih. Nggih. Itu ini ChatGPT bisa buat. Sret. Kalau kan neliti. Ora pas iku, bahare iku ora bahar basit iku. Andani kon ngrubah, benarkan. Tolong perbaiki bahar basit iku. Innal basitu ladaihim tubsatul amalu. Ngerti nggih?
rubah misalnya. Oh, bare bukan wafir iku. Bukhurus syi'ri wafiruha jamilu mafa'ilatun fa'ulu. Oh, kan ngerubah kali, seret. Kadang lama Pak, saya bilang. Ping papat lagi bener iki, ya Allah. Ternyata ya iso salah barang Pak. Malah pernah baharnya bilangnya basit, ora, wafir tidak. Lah makanya menggunakan ini yang disebut mutaghayyirat ya. Itu tetap harus menggunakan apa yang disebut as-sawabit. Dia hanya membantu kita, Pak. Kalau kita mengandalkan ini tok ya salah sampean. Makanya kalau ada orang gampang, delok Google, lihat ChatGPT, takut Mbak Meta, Anda bisa keliru. Kalau tidak punya dasar-dasar ilmu yang kuat. Nah, itu yang saya katakan dalam bahar basit saya. Ma ajhala talabah syughluhumul yutubu yuftil jawaba wa laysa indahul kutubu ma'khadhuhul Google wal meta qad dhahabu wa inna sanadu fil ilmi hudzahabu ma ajhalat talabah. Alangkah bodohnya seorang santri syughluhumul yutubu yang ngajinya mok YouTube toh. YouTube boleh, kalau nggak sempat ngaji ketinggalan boleh mendengarkan ceramahnya siapa, kiai-kiai siapa, boleh, tapi orang kena ninggalno ngaji kitab sing langsung. Lah sama betul. Lagi pula yang namanya YouTube kadang-kadang dipotong-potong, harus dicek. Di samping itu berkahnya lain, ngaji langsung maca kitab. Kalau niku nek baca kitab, wah nikmat rasanya. Nah, orang yang mengandalkan ini kan mutaghayyirat, dia tidak mengikuti as-sawabit. Ya, bahaya. Apalagi wal meta qadzabu tadi mengikuti meta AI. Nah, ini mutaghayyirat. Anda boleh gunakan tapi tidak bisa dijadikan pegangan utama. Lah hadirin para rawuh yang dimuliakan Allah. Malam hari ini saya ingin mengucapkan pertama selamat kepada santri-santri yang baru saja diwisuda ya. Lulus hafalan Imriti, tapi sekali lagi Anda jangan cepat puas. Di depan Anda Masya Allah awaik, banyak masih tantangan-tantangan yang Anda lewati. Nah ilmu niku nggih ngaten, semakin belajar, semakin kempal kali tiang-tiang pinter. Loh, kok ilmuku semene ternyata. Nah makanya paling nikmat kalau kumpul kali tiang alim-alim. Kalau nggih remen kumpul tiang alim-alim. Lu ternyata guru ngopo-opo, tiang alim-alim top-top niku nggih. Lah, begitu juga tadi yang saya ceritakan tantangan-tantangan yang hebat. Saya akui kadang-kadang santri ada yang punya kecenderungan. Ada yang cenderungannya di kitab, monggo putra-putri panjenengan arahkan ke ilmu kitab dadi tiang alim kiai. Ada yang dia ngaji kitab ten pondok, ngerti ini halal, ini haram umumnya. Tapi ternyata anak ini punya kecenderungan di sastra. Biarkan dia jadi sastrawan, budayawan, guru. Ada yang punya kecenderungan di IT. Seperti Gus Robin wau niku. Sing canggih niku. Wah, canggih banget IT-nya. Bahkan bisa mendesain. Sekarang di NU ada Dikda ya. Surat menyurat itu pun sistem digitalisasi. Niki ingkang nyusun ini santri-santri, Pak. Tapi memang senengannya di dunia digital. Ada orang yang Allah Subhanahu wa taala niku santri tapi kecenderungannya pada ini. Biarkan di situ. Ini barang mutaghayyirat yang akan terus ada. Insyaallah selama as-sawabit yang pokok-pokok terutama akhlak, tauhid, cara berpikir ahlus sunnah wal jamaah ada pada diri Anda kemudian mengadopsi yang datang baru perubahan zaman akan membuat Anda insya Allah sukses selamat dunia wal akhirah. Allahumma amin. Semanten mawon
Nggih, matur kawula sampun dalu, mugi-mugi manfaat, nggih. Sampai di sini nanti doanya sinten wonten nggih. Langsung nggih. Niki langsung apa wonten? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa radhiyallahu tabaraka ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa yaqina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, innaka sami'ud du'a. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.